Shalom, salam damai sejahtera Kristus Yesus bagi kita semua. Kembali bertemu di episode yang kedua, Sejenak Bersama Yesus. Kita bersyukur karena saat ini kita masih memiliki kesehatan. Kita masih boleh bertemu melalui tayangan ini, dan kita percaya kembali ini bukan kebetulan. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengklik tayangan ini, maka kita percaya oleh karena tuntunan Roh Kudus, kita dipersiapkan untuk menerima berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan melanjut akan pekabaran yang kita sudah dapatkan di episode sebelumnya. Kita akan mengupas satu persatu pekabaran yang Yesus sampaikan terkait dengan perumpamaan seorang penabur. Namun, pada pertemuan kita saat ini, kita akan berfokus pada pekabaran yang pertama, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Bagaimana keadaannya? Apa maksudnya? Dan apa pelajaran yang baik yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini? Mari kita buka firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam Matius 13 ayat yang keempat. Matius 13 ayat yang keempat berfirman demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita sudah pelajari bahwa pekabaran terkait dengan penabur adalah satu bagian dari pekabaran kerajaan sorga yang dibawa oleh Yesus. Yesus adalah sang penabur itu. Dan benih adalah firman Tuhan tentang kerajaan sorga yang dibawa oleh Yesus kepada kita semua. Namun, ada satu golongan manusia yang merespon pekabaran ini sesuai dengan apa yang dibuka di ayat 4. Di mana mereka masuk ke dalam kategori seperti orang yang menerima benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa yang terjadi kepada benih itu? Benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak lama benihnya itu akan hilang. Kemana? Diambil, dipatuk oleh burung yang ada lewat di daerah sana. Apa maksud daripada pekabaran ini? Kita boleh buka dalam Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur di dalam hati orang. Inilah gambaran bahwa orang-orang yang menerima pekabaran tetapi mereka tidak bisa mengerti akan pekabaran yang ada pada saat itu. Si jahat akan datang dan mengambil pekabaran ini. Ini merupakan gambaran dari manusia yang saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan renungan, sudah mendengarkan khotbah, tetapi pekabaran itu hanya berlalu begitu saja dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kehidupannya seperti jalan lintas dunia, di mana dipenuhi dengan kepelesiran, dipenuhi dengan dosa-dosa, sehingga orang-orang tersebut akan tenggelam dalam cita-cita untuk mementingkan dirinya sendiri. Akan tenggelam dalam pemanjaan-pemanjaan dosa yang ada di sekitar mereka. Dan bahkan hati mereka akan tetap memilih untuk berada dalam tipu daya dosa. Inilah kelompok orang yang mengabaikan firman itu. Sehingga benih yang datang kepada mereka, pekabaran yang datang kepada mereka, hanya berlalu begitu saja. Hanya berlalu dan tidak ada sedikit pun proses yang terjadi di dalam kehidupan orang itu. Mereka mendengarkan firman. Mereka ada di dalam gereja, mereka ada dalam perkumpulan, dan mereka tinggal di tengah-tengah perkumpulan itu. Tetapi apa yang terjadi? Burung-burung datang siap untuk mematuk benih-benih yang ada di pinggir jalan itu. Demikian juga setan. Dia siap untuk mengambil benih-benih kebenaran ilahi dari jiwa-jiwa orang yang mendengarkan firman-Nya itu. Tetapi mereka tidak mau untuk memahaminya. Apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang seperti ini, mereka merupakan alat dari setan. Mereka akan lebih suka mengembangkan sifat untuk mengkritik,
Mereka akan lebih suka membangkitkan sifat keraguan-raguan, memberikan sifat ketidakpercayaan, mendorong orang supaya mereka ikut tidak percaya, mereka ikut ragu, supaya banyak orang yang justru mengalihkan pikiran mereka yang seharusnya mereka fokus kepada firman, tapi justru mereka fokus kepada kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang lain. Inilah yang terjadi dalam golongan orang yang seperti ini. Firman Tuhan sudah terbuka kepada orang-orang ini. Pekabaran kasih karunia juga terbuka kepada orang-orang ini. Tetapi mereka memutuskan untuk justru mengabaikan itu semua dan menaruh posisi mereka untuk menjadi penolong si jahat. Banyak orang yang mengaku umat Allah, tetapi mereka sebenarnya sudah membantu si jahat itu untuk mengambil benih kebenaran dari hati orang lain. Ketika mereka berada di dalam perbaktian, ketika mereka ada di gereja, ketika mereka ada di dalam kumpulan, setelah mendengarkan khotbah firman Tuhan, seharusnya khotbah pekabaran firman itu bertumbuh di dalam hati yang harusnya memperbaiki diri. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka mengambil sikap untuk mengkritik pembicara, mengomentari pekabaran yang sebenarnya pekabaran itu sudah benar sesuai dengan Alkitab. Tapi oleh karena tidak suka dengan yang membawakan firman-Nya, mereka mengkritik segala sesuatu yang tidak nyambung pun akhirnya dikritik. Sampai posisi rambut, posisi dasi, model dari pakaian, model dari wajah, mereka akan komentari. Apa sih yang disampaikan oleh orang ini? Gak jelas, penampilannya aja begitu dan segala macamnya. Tanpa kita sadari, kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah menjadi rekan kerja setan untuk mengabaikan benih kebenaran yang sudah tersebar. Menjadi hakim bagi sang pembawa khotbah, menjadi hakim bagi firman itu sendiri, menyampaikan komentar-komentar yang kasar, meremehkan setiap pekabaran yang sudah terbuka, dan justru hal itu diulang-ulangi sampai orang itu pulang ke rumah. Sampai mereka tiba di rumah, kabaran ini masih saja tetap mereka ulang-ulangi untuk menyampaikan kritik-kritik yang tidak ada kaitannya, hanya mencari kesalahan dari firman Tuhan maupun pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati, setan bisa bekerja melalui cara demikian. Dan ketika orang tua menyampaikan kata-kata itu di hadapan anak-anaknya, ini merupakan satu keadaan yang sangat menyedihkan, di mana anak-anak ini akan belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya melakukan demikian, maka anak-anak pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tuanya. Ketika kita mengomongin orang-orang yang ada di dalam gereja, terlebih firman Tuhan yang sudah disampaikan di gereja, dan anak-anak mendengar, tidak heran anak-anak saat ini menjadi tidak peka terhadap firman Tuhan. Dan mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena orang tua tidak menunjukkan rasa hormat terhadap firman yang sudah didengarkan. Dengan menyampaikan kritik, pandangan-pandangan negatif yang dimana itu menjadi alat setan dalam membawakan kejatuhan kepada manusia. Inilah gambaran dari kelompok orang itu. Orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan justru membuat kritikan, dan benih yang jatuh di hatinya pun langsung hilang dari kehidupannya. Tidak heran kalau ada orang yang bertanya, kenapa anak saya kok sepertinya susah sekali diajar akan firman Tuhan? Kenapa anak saya kok saat ini lebih mudah dipengaruhi oleh dunia luar dibanding dari firman Tuhan? Kenapa anak saya sulit untuk diajak ke gereja atau masuk ke dalam satu perkumpulan rohani? Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghormati firman Tuhan yang sudah terbentang di dalam kehidupan kita? Atau justru kita mengabaikan penghormatan itu? Kita lebih memilih membiarkan setan mengambil kebenaran itu. Dan lambat laun itu pun juga terjadi kepada keturunan kita yang melihat teladan yang sudah kita lakukan. Saat ini, sebagai kesimpulan
Kesimpulan yang saya rindukan boleh menjadi bagian kita semua. Setiap orang tua pasti rindu untuk anak-anaknya berada di dalam kebenaran. Setiap orang tua juga pasti rindu seluruh anak-anaknya menghargai firman Tuhan, tetap setia sampai Maranatha. Tetapi kesetiaan itu tidak akan datang secara otomatis bila mana orang tua itu sendiri tidak menghargai firman Tuhan yang terbentang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, anak akan meneladani sikap dari orang tuanya. Ketika orang tua mengabaikan firman Tuhan, jangan harap anak pun ikut mau menghormati firman Tuhan. Oleh karena itu, mulailah dari para orang tua untuk menunjukkan rasa hormat kepada firman Tuhan. Tidak meninggikan sifat-sifat duniawi dan mengizinkan setan yang langsung merampas benih itu. Melainkan kita boleh menerima firman itu dengan nyata supaya itu boleh bertumbuh, tertanam di dalam hati kita. Inilah pelajaran kita yang kedua di episode yang baik ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan baik ini kami sudah bertemu. Satu pelajaran yang kami dapatkan tentang penabur yang menaburkan benih namun jatuh di pinggir jalan. Tuhan, kami sudah ketahui bahwa setan berusaha untuk mengambil benih yang jatuh di hati kami. Namun kami memiliki kesempatan untuk memilih tidak menerima apa yang setan lakukan. Biarlah tangan pengasihan-Mu memampukan kami sehingga kami dihindari untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, mengomentari firman Tuhan yang di luar kapasitas kami, dan bahkan menjelek-jelekan saudara kami oleh karena kebenaran yang ada di hadapan kami mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan itu, dan biarlah melalui tangan pengasihan-Mu perubahan sejati boleh menjadi bagian kami. Kami pun boleh semakin setia kepada Tuhan hingga Maranatha. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, bila mana Anda merasakan berkat Tuhan dan rindu untuk menjadi saluran berkat, terlibat dalam pekerjaan Tuhan secara khusus pembangunan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Mount Hermon Lipo Karawaci, Anda boleh menyalurkannya melalui rekening jemaat yang tertera di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.